menurut saya begini, ini dia bisa di Depok, bisa di mana saja, tapi yang membuat banyak orang yang tidak berpolitik seperti bapak-bapak ini adalah ini anak presiden dan sebelumnya anaknya yang lain dan menantunya sudah menjadi kepala daerah. Memang orang Indonesia berapa jumlahnya sangat kurang kah untuk menjadi sampai harus satu keluarga jadi semua begitu? Betul, dan begini. Kan sebetulnya pemilu kita ini kan tidak, kita harus jujur tidak betul-betul terbuka. Semuanya ya, kalau Mbak Asfi ngeliatnya dari luar, ya, dan tidak pernah berproses di dalam, tidak pernah ikut berkontestasi juga, ya, itu tidak segampang itu mengatakannya. Ini kita bicara terkait dengan elektabilitas dari seorang tokoh yang merupakan kader partai. Mereka digembleng. Mbak Asfi lihat ya, di partai itu ada orang ya, tadi ngomong soal anak ranting dan segala macam. Saya bergaul dengan mereka. Saya bergaul dengan mereka tiap hari, Mbak Asfi. Ya, dan mereka punya tugasnya masing-masing. Mereka punya tugasnya masing-masing. Nggak bisa Mbak Asfi mengatakan, kenapa nggak anak ranting yang maju? Kenapa nggak ini yang maju? Itu kan ada itu real politiknya. Itu real politiknya. Selalu yang menjadi calon presiden, selalu yang menjadi calon DPR dan lain-lain, itu punya sesuatu di atasnya. Waktu BPUPKI harus memilih bentuk negara apa. Mereka memilih republik dengan sederhana apa? Karena kita nggak mau jadi monarki. Monarki kenapa? Sebetulnya kan kalau kita lihat kekuasaan itu didapatkan dari suara rakyat ya. Artinya kalau kita bicara Jokowi akan melanggengkan kekuasaan ya kan, kalau katakanlah Mas Kaisang gitu di Depok, kemudian masyarakat Depok nggak mau, kan nggak akan bisa juga. Artinya yang dilakukan PSI saat ini hanya memfasilitasi agar Mas Kaisang bisa menjadi salah satu calon wali kota Depok di Pilkada 2024. Kemudian PSI mencalonkan Mas Kaisang, ini sebetulnya merupakan aspirasi dari teman-teman di PSI Kota Depok sebetulnya. Jadi mereka menerima aspirasi dari masyarakat, kemudian mereka kayak dititipin nih, kalau bisa Mas Kaisang dong maju jadi jadi wali kota di Depok, karena Depok butuh perubahan setelah 20 tahun tidak berubah kira-kira. Oke, Depok butuh perubahan, Mas Iqbal, setelah 20 tahun nggak berubah, dan bisakah dirubah Kaisang? Respon Anda? Ya, saya kira itu adalah statement keputusasaan PSI terhadap Depok. Kenapa gitu? Karena dia nggak mampu mencalonkan kadernya sendiri. Sehingga dia mencari jalan gimana caranya instan bisa menang, kira-kira begitu. Karena saya sendiri juga tinggal di Depok, punya rumah di Depok. Nyaman sekali, bagus, nggak ada masalah. Dan itu membuat kita semua berpikir ulang. Apa indikatornya tidak ada perubahan itu? Oke. Bang Panda Nababan aja udah bilang. Kayak Solo dan Medan nggak ada prestasi juga gitu loh. Jangan sampai nanti kita ini seolah-olah buruk muka cermin dibelah. Padahal kita nggak bisa nyari suara. Kita nggak bisa mendapatkan hati masyarakat Depok. Tapi justru yang disalahkan adalah selama ini, sejak Jokowi jadi presiden, anak-anaknya diketahui terjun ke bisnis dan tidak ada yang nyangka bakal terjun ke politik. Salah satunya Gibran yang mendadak masuk ke politik lalu ikut pemilihan wali kota Solo dan langsung menang telak. Sekarang giliran Kaisang yang katanya juga mau ikut terjun ke politik. Rupanya kabar itu sangat mengejutkan hingga para lawan politik Kaisang mulai kejang-kejang. Alih-alih mempersiapkan diri untuk kontestasi, mereka malah menyebarkan isu fitnah kejam bahwa Kaisang terlibat korupsi BTS hanya karena dekat dengan Menpora Dito. Tinggal bagaimana melacak dan memastikan kemana saja dana korupsi BTS itu mengalir, ujar Castro. Dugaan keterlibatan Kaisang dalam kasus ini diketahui lantaran kedekatannya dengan Menteri Pemuda Olahraga Dito Aryo Tejo yang disinyalir kuat berkaitan dengan dugaan pengembalian dana korupsi senilai 27 miliar rupiah kepada Kejaksaan Agung atau Kejagung. Kedekatan keduanya diketahui karena sama-sama berada di Rans Group. Jadi kalau dikaitkan ada relasi di antara keduanya, kata Castro. Untuk itu Castro menilai ini menjadi tugas Kejagung membuktikan orang-orang yang terlibat atau menerima hasil kejahatan korupsi BTS ini tidak terkecuali Kaisang dan Dito. Isu 27 miliar rupiah ini yang harus dikejar Kejagung, termasuk keterlibatan Dito yang masih menjadi staf khusus Kementerian Koordinator Perekonomian, ucap Castro. Perhelatan Pilkada Depok yang dijadwalkan pada bulan November 2024, namun keramaiannya mulai dirasakan saat ini. Setelah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pengarap, menyatakan siap dicalonkan sebagai orang nomor 1 di kota berjuluk Kota Belimbing. Kaisang Pengarap menyatakan dirinya siap menjadi calon Depok pertama. Sebelumnya Kaisang digadang-gadang oleh beberapa pihak untuk maju menjadi wali kota Depok, hingga heboh di media sosial relawan Ganjar Pranowo atau GP Center menggunakan poster dengan narasi dukungan Kaisang Pengarap di Pilkada Depok 2024. Kemudian Kaisang Pengarap memberi tanggapan,
Dalam video berjudul Klarifikasi Saya Buka Suara di kanal YouTube Kaisang Pangarep by GK Hebat, suami dari Erina Gudono itu menyampaikan bahwa dirinya siap untuk maju sebagai Depok 1. Rencana Kaisang Pangarep maju calon wali kota Depok mendapatkan dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia yang terpampang dalam baliho tersebut bertuliskan, PSI menang wali kota Kaisang di Jalan Margonda, Depok. Keinginan Kaisang menjadi Depok pertama ditanggapi oleh Presiden RI Joko Widodo yang menyerahkan sepenuhnya kepada putranya. Kaisang Pangarep jika ingin berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah Depok, Jawa Barat pada 2024. Saya itu terbiasa ya. Terbiasa kalau yang namanya anak sudah berkeluarga, saya punya anak sudah berkeluarga itu tanggung jawabnya ada sudah di mereka, tutur Jokowi. Sebagai orang tua adalah merestui dan mendoakan Kaisang, namun keputusan untuk maju atau tidaknya, Jokowi meminta agar menanyakan langsung ke Kaisang. Tugas orang tua hanya merestui dan mendoakan. Jokowi mengatakan akan memberikan saran jika diminta Kaisang, namun jika tidak dimintai saran, dia mengaku akan menyerahkan sepenuhnya ke putra bungsunya itu. Tanggapan juga datang dari Wali Kota Depok Muhammad Idris yang mewanti-wanti putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep jika maju di kontestasi Pilkada Depok 2024. Jangan coba-coba jadi wali kota Depok kalau belum memahami kota Depok. Karakter Depok harus dia paham dulu, ujarnya. Karena itu, Idris meminta kepada Kaisang dan kandidat lainnya untuk belajar banyak mengenai karakter Depok sebelum maju di Pilkada Depok. Menurutnya menjadi wali kota Depok artinya pengabdian bekerja untuk masyarakat dan memimpin rakyat. Sejumlah warga Depok menanggapi beragam mengenai Kaisang Pangarep yang menjadi calon wali kota Depok. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju karena alasan beberapa hal yang dikemukakan. Bagi yang setuju tentunya menginginkan adanya perubahan pembangunan yang lebih baik lagi kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta tersebut. Karena hampir selama 20 tahun, wali kota Depok dipegang oleh PKS jalan di tempat. Masih banyak persoalan yang terjadi di masyarakat seperti banjir, kemacetan yang semakin parah, dan pembangunan yang tidak merata. Tanggapan partai, PKS Kota Depok, Jawa Barat menanggapi rencana Kaisang Pangarep menjadi calon wali kota Depok, mengeluarkan 3 nama calon wali kota Depok yang potensial, yaitu Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, Gamal Albin Said, Ketua Pemuda DPP PKS, dan Jubir PKS Muhammad Khalid. Dari 3 nama tersebut, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono semakin menguat untuk dicalonkan sebagai Wali Kota Depok pada Pilkada Depok 2024. DPD PKS Kota Depok telah melakukan penjaringan internal untuk calon wali kota Depok, penjaringan untuk kandidat calon kepala daerah pada pemilihan wali kota Depok 2024 melalui mekanisme penjaringan kandidat calon pemilihan internal raya atau PEMIRA. PEMIRA dilakukan berdasarkan panduan petunjuk pelaksana pemenangan Pilkada Depok. Tahapan pertama adalah penjaringan yang dilakukan melalui kadar, melalui unit pemilihan anggota dan juga usulan dari struktur. Di Depok itu ada 600 unit pemilihan anggota untuk 3.600 kadar. Kemudian dari 3 nama yang diusulkan ini maka akan dikerucutkan menjadi 1 nama ke DPW PKS Jawa Barat yang akan diteruskan ke DPP untuk ditetapkan sebagai calon wali kota Depok. SK penetapan calon wali kota Depok akan dipercepat karena calon kepala daerah harus terlibat dalam pemilihan legislatif. Sebelum masa kampanye akan ada penetapan awal calon kepala daerah. Tanggapan lainnya datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ia mengatakan bahwa akan bertanya kepada putra Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Kaisang Pangarep apakah berminat untuk masuk ke PDI Perjuangan. PDIP akan mempertimbangkan Kaisang Pangarep untuk dicalonkan sebagai Wali Kota Depok, Jawa Barat. Partai Gerindra Kota Depok mempersilahkan Kaisang Pangarep untuk maju menjadi calon Wali Kota Depok, Jawa Barat. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Kota Depok, Haji Nuroji mengatakan Kaisang mau maju, ya monggo-monggo saja. Siapapun mau maju, silakan. Dulu juga ada dari Kediri yang mau maju Pilkada Depok, mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Depok merupakan kota terbuka, buat saya tidak ada masalah. Namun Gerindra hingga saat ini belum mengurus Pilkada Depok. Kalaupun ada yang bicara tentang Pilkada, hanya untuk meramaikan saja. Gerindra belum punya calon karena belum berpikir untuk mengusung siapa dalam Pilkada serentak 2024. Gerindra belum memasang radar untuk menjaring calon wali kota Depok karena di Gerindra punya adab kalau lagi berbicara mengenai pencalonan presiden jangan membahas pilkada dahulu. Dikatakannya saat ini Gerindra Depok fokus pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2024. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menilai kehadiran Kaisang Pangarep putra bungsu Presiden Joko Widodo yang direncanakan maju di pemilihan kepala daerah Kota Depok, Jawa Barat pada 2024 bagus-bagus untuk ikut kontestasi demokrasi.
Namun Erlangga Hartarto menegaskan Partai Golkar saat ini tengah fokus untuk menghadapi pemilihan legislatif atau pileg dan pemilihan presiden di pemilihan umum 2024, belum memikirkan pilkada. Pertama kita pemilu legislatif, pilpres, dan setelah itu baru terakhir pilkada. Mengenai kehadiran putra bungsu Presiden RI Jokowi, Kaisang Pangarep menegaskan di Partai Golkar ada proses mekanisme mengusung calon kepala daerah, tentu ada prosesnya.